Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Lutfi Karamu dan NPM 10, 100, 117, 120. Di sini saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung, dan di sini saya akan memaparkan dari artikel ini yang berjudulkan hubungan HbA1c dengan kejadian TB paru pada pasien DM tipe 2 di RSUD Aisan Bandung. Nah, yang pertama itu dari pendahuluan. Itu tuberkulosis itu merupakan suatu penyakit yang paling umum di dunia dan juga dapat menular secara langsung. TB itu sendiri disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Lalu prevalensi TB berdasarkan WHO itu terdapat sekitar 10 juta pada tahun 2019 dengan kisaran 8,9 sampai 11 juta. Indonesia itu merupakan urutan ketiga. Lalu di Indonesia itu terdapat 3 perangkat kasus TB tertinggi, ada Jawa Barat, Jawa Timur, sama Jawa Tengah. Lalu setelah itu, faktor risiko dari TB paru itu ada usia, jenis kelamin, gizi buruk, sistem imun yang menurun, dan juga diabetes mellitus. Nah, untuk DM itu, berdasarkan WHO terdapat sekitar 422 juta kasus, dan di mana untuk prevalensi kejadian TB dengan DM itu terjadi sekitar 10 kali lipat. Lalu, kejadian peningkatan risiko TB dengan pasien DM tipe 2 itu diakibatkan oleh kurangnya dari kontrol gula darah. Lalu, pemantauan kadar gula darah itu dapat dilakukan dengan pemeriksaan HbA1c ataupun juga hemoglobin A1c. Lalu, untuk subjek, bahan, dan juga metode penelitian ini, yang pertama, ada subjek penelitian pasien yang menderita DM tipe 2 yang berobat di RSUD Aisan Bandung bulan Januari 2017 sampai November 2020. Lalu dari bahannya itu, rekam medik pasien yang berobat di RSUD Aisan Bandung. Lalu populasi terjangkaunya itu semua pasien DM tipe 2 yang menjalani pengobatan di RSUD Aisan Bandung, dan populasi targetnya itu pasien DM tipe 2 yang menjalani pengobatan di RSUD Aisan Bandung bulan Januari 2017 sampai 2020 yang sesuai dengan kriteria inklusi dan juga kriteria eksklusi. Lalu untuk kriteria subjek penelitiannya itu, yang pertama, itu terdapat ada kelompok kasus kontrol dan juga kelompok kasus dan juga ada kelompok kontrol. Nah, untuk kelompok kasus itu dia tuh merupakan penderita dari DM tipe 2 itu dengan TB, tetapi kalau misalnya kelompok kontrol itu dia penderita DM tipe 2 tanpa TB. Nah, di mana yang pertama itu ada pasien DM tipe 2 dengan TB paru bulan Januari 2017 sampai November 2020 dengan rekam medik yang lengkap, itu mencakup usia, diagnosis, kadar HbA1c, tanggal diagnosis, dan juga pemeriksaan HbA1c. Lalu yang kedua itu adalah pasien DM tipe 2 yang berusia lebih dari 25 tahun. Lalu juga yang ketiga, pasien yang didiagnosis DM tipe 2 dengan TB paru itu dengan status nutrisi normal pada diagnosis pertama. Lalu kriteria eksklusinya itu, di mana itu terdapat pasien DM tipe 2 dengan ataupun tanpa TB paru bulan Januari 2017 sampai November 2020 itu mempunyai penyakit lain pada diagnosis pertama kali pasien datang. Lalu setelah itu, metode penelitian ini menggunakan metode observasional dengan tipe penelitian analitik dan juga dalam pendekatan kasus kontrol ataupun case control untuk menganalisis hubungan HbA1c dengan kejadian TB paru pada pasien DM tipe 2 di RSUD Aisan Bandung. Lalu, untuk hasil dan juga pembahasannya itu, di sini terdapat gambaran dari karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, gambaran diagnosa, dan juga kadar HbA1c. Di mana yang pertama itu, pada penelitian ini, sebagian besar itu terdapat pada perempuan, yaitu sekitar 37 pasien ataupun 52%. Dan juga untuk usianya itu lebih rentan, pada usia 25 sampai 64 tahun, itu sebanyak 60 ataupun juga persentase 85%. Dan juga dari gambaran diagnosisnya itu sebagian besar itu terdapat pada pasien DM tipe 2 tanpa TB paru. Itu sebanyak 42 pasien ataupun juga persentase 60%. Dan juga dari kadar HbA1c-nya itu yang paling banyak itu pada yang lebih dari 88% dari kadar HbA1c-nya itu terdapat 42 pasien ataupun juga 60%. Nah, dari hubungan HbA1c pada pasien TB paru dengan kejadian DM tipe 2 itu di RSUD Aisan Bandung, di mana untuk seseorang ataupun pasien DM tipe 2 dengan TB itu, di mana pada pasien yang HbA1c lebih dari 8% itu terdapat 19 pasien ataupun 62%, dan juga HbA1c kurang dari 8% itu terdapat 10 pasien ataupun 38%, dengan total itu 29. Lalu, jika yang diabetes mellitus DM tipe 2 tanpa TB paru itu, yang HbA1c-nya lebih dari 8% itu terdapat sekitar 23 pasien atau 55%, dan juga HbA1c kurang dari 8% itu sebanyak 19 pasien dengan 45%, dengan totalnya itu 42 pasien ataupun ya 100%. Lalu, nah diketahui dari nilai p-value-nya itu sebesar lebih dari 0,50 dengan alfa 5% ataupun 0,05. Nah, di mana dikarenakan pada penelitian ini tuh nilai p-value-nya itu dia lebih dari alfa itu 0,50, itu dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara HbA1c dengan kejadian
TB paru pada pasien DM tipe 2 di RSUD Aisan Bandung bulan Januari tahun 2017 sampai November tahun 2020. Lalu untuk nilai odds rasionya itu dia sebesar 1,57. Hal ini dapat diartikan bahwa pada pasien DM tipe 2 ini dengan HbA1c yang meningkat itu cenderung beresiko sekitar 1,57 kali mengalami TB paru. Untuk simpulan, di sini yang pertama itu, sebagian besar dari pasien DM tipe 2 di RSUD Aisan Bandung ini mengalami HbA1c yang meningkat sebanyak 42 ataupun 60%. Yang kedua ini, sebagian besar dari DM tipe 2 di RSUD Aisan Bandung tidak mengalami kejadian TB paru sebanyak 42 ataupun 60%, dan juga tidak terdapat hubungan yang signifikan antara HbA1c dengan kejadian TB paru pada bulan Januari 2017 sampai November 2020, dan juga di mana pasien DM tipe 2 di RSUD Aisan Bandung ini kemungkinan menjadi TB sebesar 1,57 kali lipat. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.